Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News lengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Beroperasinya Pasar Induk Among Tani masih belum berdampak pada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum di Terminal Kota Batu. Penumpang di terminal masih sepi. Paguyuban angkutan umum berharap ada kemudahan bagi angkutan untuk menjemput penumpang Pasar Kota Batu seperti dulu. Termasuk ada jalan penghubung antar terminal dan Pasar Induk Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Beginilah yang terlihat pada Senin pagi menjelang siang di Terminal Kota Batu. Kondisi terminal tidak mengalami perubahan dan masih landai dan sepi penumpang, walaupun pasar induk sudah resmi beroperasi. Kondisi sepinya penumpang ini sudah cukup lama dirasakan para sopir angkutan umum di Kota Batu setelah pedagang pasar dipindah ke pasar relokasi kawasan Stadion Berantas Kota Batu. Jumlah penumpang semakin mengalami penurunan sampai sekarang meskipun pasar induk sudah resmi beroperasi. Beberapa kendala yang dirasa berdampak pada masih sepinya penumpang diantaranya belum ada jalan penghubung antara terminal dan pasar induk Kota Batu. Kendaraan angkutan umum tidak bisa melintas di sisi kiri pasar untuk memudahkan pengunjung pasar ketika akan menggunakan angkutan umum karena pembatas jalan pintu keluar terminal ditutup dengan taman. Menurut salah satu Ketua 9 Jalur Angkutan Umum Kota Batu, menjelaskan saat ini masih belum ada dampak peningkatan penumpang dari pasar yang menggunakan angkutan umum. Para sopir berharap kemudahan bagi angkutan umum agar bisa mendapatkan penumpang dari pasar. Di area terminal terlihat masih cukup banyak mikrolet antar Kota Batu menuju Karangploso maupun Kota Batu menuju Pujon Ngantang di dalam terminal, antri menunggu keberangkatan. Tetapi masih sepi penumpang dari pasar sehingga keluar terminal hanya membawa 1-2 penumpang saja. Mungkin salah 1, 2, 3 masih ada kendaraan di sana karena belum bersih di pasar yang lama. Tapi untuk muatan sangat sepi sekali. Sangat sekali, Pak? Iya, sangat sekali. Tidak ada muatan. Karena harapan kita yang di tengah-tengah harap buka.
kalau tidak dibuka ini kita menjangkau muatan sangat sulit sekali. Itu yang di tengah-tengah apa itu namanya? Taman. Di tengah-tengah itu harus ada, di depan terminal harus ada dibuka. Karena kalau tidak dibuka, kita ke sana kesulitan untuk pengambilan. Oh, berarti belum ada rencana ini Pak Heri untuk apa? Jalan bawah itu untuk jalan tembus. Iya, sekarang sangat menjepit angkutan, sangat tak bisa. Muatan pun tidak ada sekering. Karena apa? Antara pasar dan terminal itu berbeda. Karena itu ada batas-batasnya itu. Nah, makanya harapan kami supaya di depan terminal itu buka lagi seperti dahulu supaya kendaraan bisa untuk melajur ke carry jalan. Terus kan tidak bisa itu karena di depan sana harus steril, steril ya. Makanya harapan kami untuk depan pasar ini dibuka. Kalau bisa angkutan ini bisa masuk pasar. Satu seperti itu harapan kami seperti itu. Oh gitu ya. Kalau seperti itu sudah sepi. Tapi sudah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan. Belum ada titik temunya. Kemarin harapan kami katanya waktu di forum katanya ada jembatan antara pasar dan terminal. Sekarang sampai sekarang tidak ada. Masih belum juga. Tapi kalau sudah normal misalkan pasar beroperasi ramai mungkin ada penghubung antara pasar dan terminal. Betul. Gimana? Harapan kami antara pasar dan terminal harus ada penghubung. Karena di mana-mana pasar dan terminal harus jadi satu. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Sebanyak 11 aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Lembaga Administrasi Negara Angkatan 6 2023 Kota Batu launching secara langsung oleh PJ Wali Kota Batu di Balai Kota Among Tani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 11 aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Lembaga Administrator Negara Angkatan 6 2023 Kota Batu dilaunching secara langsung oleh PJ Wali Kota Batu di Balai Kota Among Tani. Salah satu perwakilan peserta Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Kota Batu, Tutri Laksono mengatakan, sebelumnya peserta telah mengikuti diklat online pada 7 Juni 2023 dan studi lapang ke Makassar pada 13 Juni 2023. Tutri menjelaskan bahwa untuk program jangka pendek semuanya sudah tercapai. Selanjutnya adalah target jangka menengah dan panjang. Kita 11 orang ini kan sedang membuat aksi perubahan. Dan aksi perubahan itu salah satunya tahapannya adalah kita membuat jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Dan ini kami komitmen sama teman-teman lainnya bahwa peserta bahwa aksi perubahan yang kita lakukan ini akan kita lakukan terus. Karena apa? Karena ini memang ini akan dibutuhkan oleh masyarakat, ini akan dibutuhkan oleh pemerintah Kota Batu, ini juga dibutuhkan layanan masyarakat. Jadi kita akan tetap memperbaiki jika memang ada teman-teman yang membuat sistem, itu akan kita kembangkan, dan kemudian kita evaluasi secara bertahap sehingga tahun depan dan jangka panjang masih bisa tercapai. Tak hanya itu, salah satu peserta PKA LAN Makassar, Nindya Dwi Susilo selaku Kepala Bidang Prasarana Dinas Pertanian, menjelaskan bahwa akan melindungi lahan pertanian pangan di Kota Batu, agar supaya pangan di Kota Batu tetap eksis dan tetap ada. Hal ini juga bertujuan agar menunjang ketersediaan pangan yang ada di Kota Batu. Jadi memang ke depan adalah DLP Gumpi ini memang sangat penting dibuat oleh disusun agar ini sebagai bentuk salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk bisa melindungi petani pangan tetap eksis dan tetap ada. Jadi ini memang untuk menunjang untuk kebutuhan ketersediaan pangan di daerah Kota Batu khususnya. Meskipun memang Kota Batu ini berhasil dalam pangan, tapi ini masih ada, harus namanya masih ada sehingga kami berpikir bahwa memang penegakan regulasi RP2P ini agar pertanian pangan berkelanjutan ini akan tetap ada untuk menunjang ketersediaan pangan. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai memberikan dukungan kepada 11 peserta yang akan melaksanakan ujian akhir. Aris berharap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, di mana ini adalah bagian dari launching dari peserta kepemimpinan administrator.
sehingga harus ada aksi perubahan yang juga merupakan tindak lanjut dari pelatihan. Proses yang didapatkan ini nantinya juga harus diimplementasikan terhadap lingkungan instansi masing-masing. Tentunya hal ini akan juga berdampak terhadap pelayanan administrasi terhadap masyarakat. 11 aksi perubahan PKA LAN Makassar Angkatan 6 2023, diantaranya Sambang ASN, Among Sabin, Sartani Gaya KWB, Gebiarkan Angan, Bajak Sawah, Simsat, Sengkuyuh Bumi Aji, Lansia Smart, Simparta Batu, Sinar Kota Batu, dan juga Nyimak Layar. Ini adalah bagian dari launching dari peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang harus menyusun inovasi yang namanya aksi perubahan. Aksi perubahan ini adalah tindak lanjut apa yang mereka dapatkan selama proses pelatihan dan juga harus diimplementasikan terhadap di lingkungan instansi masing-masing di mana mereka beroperasi. Tentunya dampaknya ini sangat signifikan karena selain pelatihan ilmu yang dapat, tapi inovasi juga didapatkan. Nah, maka ilmu dan inovasi yang harus ditimbulkan di dalam proses pelaksanaan pelatihan dan berimplikasi terhadap instansi masing-masing tentunya akan berdampak terhadap pelayanan kita kepada masyarakat, terutama di pemerintah Kota Batu. Saya yakin inovasi yang mereka lakukan dan launching pada kesempatan ini akan berkelanjutan, karena kalau tidak berkelanjutan maka akan sia-sia apa yang mereka lakukan pada kesempatan ini. Dari Kota Batu, Vicky Ativi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Terkait dengan rencana pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh pihak ketiga, Komisi C berharap nantinya di tahun 2024 lelang terkait dengan pengelolaan retribusi parkir tersebut dapat segera terlaksana.
Didik Mahmud, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan target yang telah diberikan untuk pelaksanaan lelang pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Sehingga nantinya di awal tahun 2024 maka pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum akan bisa di pihak ketigakan. Nantinya berkaitan dengan mekanismenya, Didik Mahmud menyampaikan bahwa secara teknis hal ini wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan dalam pengelolaannya dapat melihat dan belajar dari daerah-daerah yang telah menerapkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga, seperti di Sidoarjo, Solo, ataupun Madiun. Harapan kita karena targetnya Januari di tahun 2024 lelang itu sudah dilaksanakan. Sehingga mungkin Februari, syukur-syukur Januari sudah bisa dengan model pihak ketiga. Nah, bagaimana mekanismenya? Yaitu urusan teknis sana. Silakan ke Sidoarjo, ke Solo, ke Madiun silakan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Beberapa daerah yang telah berhasil. Salah satu tujuan dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Perhubungan terkait dengan kesiapan rencana pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Hal ini menjadi poin utama untuk mengetahui sejauh mana progresnya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud menjelaskan bahwa Komisi C melalui rapat kerja kali ini ingin mengetahui sampai di mana dan sejauh mana progres rencana lelang pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Apalagi sebelumnya pihak Dewan sendiri telah menyiapkan kebutuhan anggaran yang diminta terkait dengan kebutuhan dalam persiapan dan kesiapannya. Tetapi anggaran tersebut masih belum bisa diberikan, mengingat belum dibentuknya tim khusus untuk proyek lelang tersebut. Selain itu, anggaran tersebut sudah masuk dalam APBD PAK. Sebenarnya hari ini kita menanyakan, sudah sampai mana progresmu? Sebenarnya begitu. Progres kesiapanmu itu kalau di. Mohon maaf Pak, itu yang 150 itu apa sudah cair atau bagaimana? Duh, kita siapkan lah. Sekarang timnya baru dibentuk ya, sudah masuk di APBD PAK ini sudah masuk. Berarti nanti kalau itu tim ini sudah ada, PAK ini cair, terus bisa dipakai. Tim ini bekerja, proses lelang berjalan. Iya. Apa itu yang ini? Iya, sebenarnya begitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi keinginan apapun, fasilitas apapun yang diinginkan oleh eksekutif dalam rangka mempercepat ini sudah kita siapkan. Itu loh seperti itu. Nah, Didik Mahmud juga menyampaikan bahwa terkait dengan kebutuhan maupun fasilitas yang dibutuhkan untuk pihak eksekutif dalam upaya mempercepat pelaksanaan proyek ini sudah disiapkan oleh pihak Dewan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ribuan Aremania datang serentak ke Stadion Kanjuruhan Minggu sore di depan pintu 13. Aremania duduk bersimpuh dan berdoa peringati setahun berlalu pasca tragedi Kanjuruhan. Lantunan doa dan selawat mengiringi rombongan Aremania yang datang bersama dengan orang tua korban tragedi Kanjuruhan. Mereka berdoa agar jiwa para korban tenang dan Tuhan memberikan keadilan atas 135 korban dalam tragedi Kanjuruhan. Sepanjang doa bersama, haru linangan air mata terpancar di raut wajah Aremania. Bahkan salah satu orang tua korban histeris terkenang akan kejadian naas hari itu. Usai berdoa, Aremania masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan untuk melihat stadion. Mereka sempat mengabadikan dengan kamera ponsel. Koordinator LBH Pos Malang yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengajukan sejumlah upaya hukum, diantaranya terkait dugaan pelanggaran HAM berat. 25 September sampai 27 September, kami bersama keluarga korban mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satunya adalah tindak lanjut di Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Memang langkah hukum selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM. Dalam hal ini Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, Adnika Sigiro, dan juga Hari Kurniawan untuk menindaklanjuti setidaknya ada dua bahagian. Satu tentang legal opinion ataupun pendapat hukum tentang pelanggaran HAM berat tragedi Kanjuruhan yang dibentuk oleh teman-teman Tatak. Yang kedua adalah riset gas air mata yang itu sebenarnya harus ditindaklanjuti untuk melihat potensi dugaan pelanggaran HAM berat. Mengapa? Satu yang perlu dipahami, gas air mata merupakan senjata kimia ataupun chemical weapon yang sebenarnya dilarang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelarangan bahan kimia dan senjata kimia berbahaya. Yang kedua, kami telah berkoordinasi dengan KPAI, dalam hal ini Ibu Diah Mahari ini ya, selaku komisioner KPAI, yang jelas bahwa tindak lanjut ke KPAI sebagaimana korban anak di bawah umur juga, Pak Deviato, kemudian beberapa keluarga korban yang lain yang harusnya memang selama proses penyelidikan di Polres Kepanjen itu tidak menyertakan pasal tentang kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat. Sementara itu, perwakilan keluarga korban mengaku tidak puas dengan penanganan hukum kasus Kanjuruhan. Keluarga menilai oknum penegak hukum Indonesia melakukan pembodohan publik. Keluarga korban bisa lega dan bisa menerima hasil hukuman yang ada di Indonesia ini. Dan nomor dua, kami sangat kecewa dengan statementnya Pak Erick Thohir karena kami sudah diberi donasi, padahal donasi bukan sebuah kata damai atau apa. Itu uang itu bukan bisa menyelesaikan masalah, tapi keadilan ini yang memang kami harapkan. Setelah Pak Erick Thohir memberikan itu, dia menjadi Ketua PSSI dan lupa dengan janji beliau akan membantu menuntaskan tragedi Kanjuruhan. Rangkaian doa bersama dilanjutkan dengan nyala 1000 lilin di Stadion Kanjuruhan pada Kamis malam. Sebagian simbol bahwa kasus ini belum selesai dan butuh titik terang. Dari Malang, Dion Arista ATV melaporkan.
Kapolres Malang tinjau kondisi Stadion Kanjuruhan pasca terbakarnya rumput lapangan pada malam peringatan setahun tragedi Kanjuruhan. Kebakaran terjadi di sejumlah titik menjadi tempat menumpuknya rumput setelah dilakukan pemotongan. Dengan didampingi Kasat Reskrim, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana melakukan peninjauan langsung terhadap Stadion Kanjuruhan pada 2 Oktober 2023. Peninjauan ini dilakukan sebagai respon terhadap berbagai disinformasi dan isu-isu yang berkembang terkait dugaan pembakaran stadion tersebut. Dalam peninjauannya, Kapolres Malang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak ada tanda-tanda pembakaran yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, sebagaimana isu yang beredar. Peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah proses pembersihan rumput dan ilalang yang telah tumbuh sangat tinggi di area stadion. Sebelumnya terbakarnya rumput lapangan sempat membuat heboh karena kejadian ini bersamaan dengan warga yang masuk ke area stadion usai mengikuti peringatan setahun tragedi Kanjuruhan. Kebakaran terjadi di beberapa titik yang menjadi tempat menumpuk rumput dan ilalang setelah dilakukan pemotongan. Sisa potongan rumput dan ilalang tersebut dibersihkan Aremania dengan cara dibakar. Ini merupakan bagian dari upaya pembersihan, karena pada saat proses pembangunan Stadion Kanjuruhan, rumput dan ilalang sudah sangat tinggi. Dalam upaya pembersihan tersebut, pihak pelaksana proyek renovasi memberikan akses dengan membuka pagar pembatas di sisi barat dan selatan stadion. Menyikapi beberapa disinformasi dan isu-isu yang berkembang bahwa Stadion Kanjuruhan dibakar, saya sampaikan hal tersebut adalah tidak benar. Yang terjadi adalah pembersihan sisa-sisa potongan rumput dan ilalang dengan cara dibakar yang ada di lapangan rumput Stadion Kanjuruhan. Ini merupakan bagian dari upaya pembersihan karena memang kemarin pada saat proses pembangunan Stadion Kanjuruhan yang hingga saat ini masih berlangsung, rumput dan ilalang sudah sangat tinggi. Perlu saya sampaikan juga bahwa di tanggal 1 kemarin, rekan-rekan Aremania banyak yang hadir di Stadion Kanjuruhan dalam rangka berdoa bersama, membaca surat Yasin, tahlil sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut dipimpin oleh para tokoh agama, para tokoh masyarakat, rekan-rekan dari komunitas Arema dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Malang berkesempatan hadir di sini, dan atas seizin dari waskita termasuk juga dari rekan-rekan berantas diberikan akses untuk melihat kondisi dalam stadion. Kondisi dalam stadion saat ini dilakukan pembersihan dalam rangka pembangunan yang masih terus berjalan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropelita News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Definisi Netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agro Buletin News. Rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Cabang Kota Batu di hari jadinya ke-78. Salah satunya adalah Lomba Palang Merah Remaja mulai dari tingkat SMP dan SMA. Berlangsung di kantor PMI, puluhan pelajar ikut dalam lomba penyelamatan pertama korban kecelakaan sesuai dengan standar operasional prosedur PMI. Bagaimana proses awal penyelamatan korban yang semestinya dilakukan? Berikut liputannya untuk Anda. Rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia Cabang Kota Batu di hari jadinya ke-78. Salah satunya adalah Lomba Palang Merah Remaja mulai tingkat SMP dan SMA berlangsung di kantor PMI. Puluhan pelajar ikut dalam lomba penyelamatan pertama korban kecelakaan sesuai dengan standar operasional prosedur PMI. Lomba pertolongan pertama PMR tingkat Madya dan Wira diikuti oleh puluhan anggota Palang Merah Remaja PMR tingkat SMP dan SMA di Kota Batu. Lomba yang digelar di markas PMI Jalan Kartini Kota Batu tersebut merupakan rangkaian HUT PMI ke-78 yang diperingati pada 17 September serta hari jadi ke-22 Kota Batu. Kabid SDM PMI mengatakan bahwa ada 10 sekolah tingkat SMA, MA, SMK, dan 5 sekolah tingkat SMP MTS yang berpartisipasi dalam perlombaan yang digelar setiap tahun ini, yang tujuannya diselenggarakan lomba pertama jadi ajang silaturahmi antar unit PMR di sekolah. Kedua, mengukur kemampuan tiap unit agar mereka semakin paham materi pertolongan awal dan mempraktekannya, serta untuk meningkatkan SDM serta kaderisasi anggota. Dalam lomba setiap sekolah, tim diwakili oleh 5 anggota. Untuk materi peserta diwajibkan memahami bagaimana penanganan terhadap kecelakaan. Materi mulai dari bagaimana petugas saat tiba di lokasi kejadian, apa yang dilakukan awal, dan urutan penanganan sesuai prosedur tetap atau protap petugas penolong. Selanjutnya mereka harus menilai keadaan korban aman ataukah tidak, mengenalkan diri, izin tindakan, dan menghubungi bantuan, misalnya kepolisian ataupun ambulan. Serta setiap orang dalam tim memiliki tugas sendiri-sendiri. Mereka juga harus membuat catatan kronologis kejadian dan identitas korban serta lukanya. Dari catatan-catatan tersebut berfungsi cukup penting agar petugas medis di rumah sakit mengetahui penyebab pasti korban terluka karena apa. Para juara akan diumumkan pada tanggal 8 Oktober 2023 saat gerak jalan HUT PMI di Balai Kota Among Tani. Terima kasih. Hari ini Senin tanggal 2 Oktober ya 2023. Palang Merah Indonesia Kota Batu memperingati hari ulang tahunnya ke-78. Rangkaian acaranya satu adalah
lomba PMR, pertolongan pertama, madya dan wira, tingkat SMP dan SMA. Ada 4 yang mengikuti di wira SMP dan ada 10 yang mengikuti di wiranya 5, madya SMP-nya 5, SMA-nya 10. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Tampil memukau di malam final America's Got Talent ke-18, namun Putri Aryani gagal menjadi juara para diaspora Indonesia yang menyaksikan langsung acara di California mengaku terkejut dengan hasil voting. Namun apapun hasilnya, mereka bangga akan semua capaian Putri Aryani. Berikut liputannya selengkap dari VOA untuk Anda. Pada saat di Pasadena itu, kita semua tuh udah yakin kalau Putri itu bakalan menang, tahu nggak? Mollywood yang tinggal di Simi Valley, California, bukan satu-satunya diaspora Indonesia yang terkejut dengan kegagalan Putri Aryani menjuarai America's Got Talent ke-18. Hal sama dirasakan Dewi Rusmiati yang bersama diaspora Indonesia lain rela antri berjam-jam bahkan bolos kerja agar dapat menonton langsung penampilan Putri di Pasadena, California. Itu semua audiens yang di dalam studio itu shock. Termasuk maksudnya bukan hanya orang Indonesia aja. Mereka pikir Putri at least masuk ke top 3 gitu. Pada saat diumumkan, itu tuh semua audiens say boo, something like that. Namun demikian, kebanggaan terhadap prestasi Putri Aryani mampu menghapus kekecewaan mereka. Seperti dituturkan Noveo Alexander, makeup artis Putri saat tampil di malam final. Kita nangis dan bener-bener kayak nggak nyangka gitu, cuma bisa meneteskan air mata. Tapi buat kita, Putri sudah menjadi juara buat kita semua. We so proud of her. Mungkin ini yang terbaik untuk Putri, dan AGT ini menurut kita sangat membuka jalan untuk Putri. Kalau Putri itu akan punya banyak kesempatan. Bagi Putri Aryani, pengalaman di ajang lomba bergengsi ini menjadi momen yang amat berharga. Ini disampaikannya saat tampil di hadapan diaspora Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu. Ya, alhamdulillah Putri tetap senang, tetap bersyukur sekali karena buat Putri apapun hasilnya, this is like a new journey, a new beginning for me. Jadi Putri mikirnya adalah sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik di mata Allah. Rasa bersyukur juga dirasakan Rosan Roslani, Dubes RI untuk AS yang menyaksikan secara langsung penampilan Putri di Pasadena. It's very inspiring dan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat positif dan sangat membanggakan untuk kita semua. Dari Washington DC, tim VOA. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 4 Oktober 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Ibu Sri Nur Cahyani Rahayu selaku